Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman, amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Agung Kubah Timah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, lebih-lebih nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita. Maka mari kita terus melafalkan tahmid, hamdalah. Kita bangun tidur, kita pun mengucapkan tahmid, hamdalah. Bersyukur kepada Allah. Allah telah membangunkan kita dari mati yang sementara untuk melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kekuatan, taufik, pertolongannya, agar kita terus mentaati segala perintah-perintah Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat kita sampaikan pula kepada junjungan kita, tauladan kita, baginda al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Bapak Ibu adalah Sayyidul Ayyam, hari Jumat, hari di mana kita dianjurkan untuk banyak bersolawat. Maka mari waktu luang yang kita miliki di hari ini kita gunakan juga dengan banyak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan nantinya kita di yaumil qiyamah menjadi salah satu umat Nabi, hamba Allah, yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kita i'tikaf di masjid kita ini dalam rangka kita mengkaji bersama kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Ini masih di dalam bab doa dan zikir yang bersifat insidental. Kemarin kita membahas tentang doa ya dan zikir di salat istikharah. Maka kita lanjutkan abwabul azkar allati tuqalu fi awqati syiddah wa 'alal ahad. Doa dan zikir yang diucapkan di waktu syiddah, di waktu yang sulit ya. Wa awqat wa 'alal ahad, dan ketika menghadapi berbagai kesulitan atau gangguan. Bab du'ail karbi wa du'a 'indal umuril muhimmah. Ini ada doa ketika kesulitan dan ketika menghadapi perkara yang muhimmah, perkara yang penting. Rawaina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu 'indal karbi. Kami telah meriwayatkan di dalam dua kitab yang sahih, yakni Sahih Al-Bukhari dan Muslim, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi kesulitan maka beliau mengucapkan la ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim.
La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi Rabbul arshil karim. Wa fi riwayat Muslim anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza hazabahu amrun qala dzalika. Jadi Nabi ketika mendapat kesulitan, dalam riwayat Bukhari, Bapak Ibu sekalian, beliau mengucapkan La ilaha illallahul azimul halim. Coba sama-sama. La ilaha illallah, La ilaha illallahul azimul halim. Ya. Kemudian La ilaha illallah Rabbul arshil azim. Ya. Yang terakhir La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi Rabbul arshil karim. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah Al-Azimul Halim, yang maha agung lagi maha baik, penyantun, Al-Halim. La ilaha illallah Rabbul arshil azim. Tidak ada Tuhan selain Allah Rabb arsh yang agung. La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi Rabbul arshil karim. Tidak ada Tuhan selain Allah Rabb langit dan Rabb yang menguasai langit dan bumi, dan Rabb arsy yang mulia. Namun di dalam riwayat Muslim beliau mengatakan bahwa Nabi SAW membaca ini ketika mengalami juga kesulitan. Qauluhu hazabahu amrun ay nazala bihi amrun muhim aw asabahu gham. Jadi maksudnya adalah beliau membaca doa ini hazabahu amrun, artinya mengalami suatu perkara yang penting, ya, atau beliau mendapati kesulitan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita menghadapi suatu perkara yang penting, ya, apapun itu atau kesulitan, ya, maka ini boleh salah satu doa yang kita baca, ya. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah Rabbul arshil azim. La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi Rabbul arshil karim. Ya. Ini doanya. Apa kira-kira ketika menghadapi perkara yang penting? Apa kira-kira perkara yang penting, Pak? Banyak ya sebenarnya, banyak sekali. Ya, atau kesulitan. Tentu sebagai manusia kita sering menghadapi kesulitan, ya, kesusahan, kepayahan. Maka mari kita berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tentu yang dapat membantu kita, yang bisa menolong kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Warawayna fi kitab At-Tirmidzi an Anas radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza akrabahu amrun qala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Qala al-Hakim hadza haditsun sahihul isnad. Kami telah meriwayatkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dari sahabat Anas radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengalami suatu kesulitan, maka beliau membaca doa ini, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ini pendek, ya, doanya ringkas, pendek. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai Allah, Zat yang maha hidup, ya qayyum yang mengurus makhluknya,
bi rahmatika astaghits, ya. Dengan rahmatmu ya Allah maka aku mohon pertolongan, ya. Astaghits, kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendek Pak, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, ya. Ini berkata Imam Hakim, hadis ini hadis yang sahihul isnad, hadis yang sanadnya sahih. Wa rawaina fihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza hammahu al-amr rafa'a ra'sahu ila as-sama' faqala subhanallahil azim wa idza ijtahada fid du'a qala ya hayyu ya qayyum. Kami telah meriwayatkan pula di dalam kitab Sunan At-Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengalami suatu perkara, ya, yang sulit, yang susah, maka beliau, ya, mengangkat kepalanya ke langit, kemudian seraya berkata subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Dan apabila beliau bersungguh-sungguh di dalam doa, maka beliau berkata ya hayyu ya qayyum. Jadi kalau Nabi SAW sudah mengatakan ya hayyu ya qayyum dalam doanya, berarti ini beliau bersungguh-sungguh, ya. Bersungguh-sungguh, ijtahada fid du'a. Nabi bersungguh-sungguh di dalam doanya. Karena sekali lagi Bapak Ibu, ya, doa itu adalah mukhul ibadah, intisari daripada ibadah. Salat kita maka isinya adalah doa, ya. Semuanya doa. Dalam kita ibadah yang lain pula ada doanya. Maka mari kita senantiasa berdoa kepada Allah. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Kita meminta kepada Allah, ya, memohon berkah, minta dilindungi dari segala mara bahaya, maka ini menunjukkan bukti bahwa kita selalu bersandar, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rawaina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Anas radhiyallahu anhu qala kana aktsaru du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Zada Muslim fi riwayatihi qala wa kana Anas idza arada an yad'uwa bid'awatin da'a biha fa idza arada an yad'uwa bidu'ain da'a biha fih. Kami meriwayatkan di dalam dua kitab yang sahih, Bukhari dan Muslim, dari sahabat Anas radhiyallahu an. Beliau menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa doa yang paling banyak beliau panjatkan adalah Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Imam Muslim dalam riwayatnya menambahkan sahabat Anas apabila hendak mengucapkan suatu doa, beliau maka memanjatkan doa ini dalam doanya, ya. Artinya beliau selalu menyertakan, ya, doa ini di dalam doanya. Doa apa ini Pak? Doa sapu jagat katanya, ya. Doa sapu jagat. Doa yang mana kita dari kecil lah hafal lah nih. Oh. Tapi kadang-kadang mohon maaf,
kita menganggap remeh doa ini. Padahal ini doa yang paling banyak dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita minta sama sebenarnya kalau dalam kita kan Rabbana atina. Nah, ini Nabi Allahumma atina, kurang lebih sama. Hanya beda sedikit redaksinya saja. Ya, kita minta kepada Allah atina fid dunya hasanah. Minta kebaikan ya di dunia, wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat pun kita minta kebaikan. Wa qina azabannar. Dan kita mohon kepada Allah agar dilindungi dari azab api neraka. Kan kalau candaannya ya, kalau yang punya nama istri Hasanah, oh bagus Pak, itu lah dapat lah Hasanah. Ya, minta hasanah kebaikan, Masya Allah. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata ini doa yang paling banyak dibaca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahabat Anas radhiyallahu an, ya, ketika berdoa, maka beliau selalu menyertakan doa ini. Ya. Jadi semuanya, saya rasa setiap imam, ya, atau dalam sebuah acara misalnya, pasti ada doa ini ya di dalam doa yang dipanjatkan, baik itu di awal, di tengah maupun di akhir ya, karena ini merupakan doa yang ternyata subhanallah, masya Allah ya, artinya itu sangat baik sekali, doa yang paling banyak dibaca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Warawayna fi Sunan An-Nasa'i Kitab Ibnu Sunni an Abdillah ibni Ja'far an Ali radhiyallahu anhum qala laqadani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haula'il kalimat wa amarani in nazala bi karbun aw shiddah an aqulaha La ilaha illallahul karimul azim Subhanah Tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kana Abdullah bin Ja'far yulaqqinuha wa yanfuthu biha 'alal maw'uq wa yu'allimuha al-mughtaribata min banatihi. Kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sunan An-Nasa'i dan kitab Ibnu Sunni dari sahabat Abdullah bin Ja'far dan dari sahabat Ali radhiyallahu anhum, beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepadaku haula'il kalimat-kalimat berikut, dan beliau memerintahkan kepadaku apabila tertimpa kesusahan atau kesulitan, maka beliau menganjurkan untuk mengucapkannya, yaitu ya yang tadi panjang, la ilaha illallahul karimul azim subhanah Tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin. Abdullah bin Ja'far selalu mengajarkan doa ini dan meniupkannya kepada orang yang sakit ya, atau demam, dan beliau mengajarkannya juga kepada anak-anak perempuannya ya, al-mughtaribah, yang dinikahi oleh orang lain. Jadi salah satu nasihat sahabat Abdullah bin Ja'far kepada anak perempuannya untuk menghafalkan doa ini. Jadi Bapak Ibu, ini ada tambahan, qultu al-maw'uq al-mahmum wa qila huwa alladhi asabahu maghthul humma, al-mughtaribah minan nisa allati tuzawwaju ila ghairi aqribah ya. Jadi maw'uq itu adalah orang yang sedang demam ya, dibacakan doa ini
ya, al-mughtaribah tadi, ya. Jadi anak-anak perempuan yang dinikahi oleh ya, orang luar selain daripada kaum kerabatnya. Jadi ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Doa lain, ya, zikir lain dari sahabat Abdullah bin Ja'far, ya, dan dari sahabat Ali radhiyallahu an, ya, doa yang kita ya baik sekali kalau bisa dihafalkan, dibacakan, kita mengalami kesulitan. Nah, salah satu kesulitannya adalah ketika kita sakit atau ada orang yang sakit, ya demam misalnya, maka dibaca doa ini. Ya, la ilaha illallahul karimul azim subhana tabarakallahu rabbul arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ini doanya. Mudah-mudahan sekali bacalah hafal, mudah-mudahan. Ya. Kemudian warawaina fi sunan Abi Dawud an Abi Bakrah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala da'awatul makrub Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Kami meriwayatkan dalam kitab Sunan Abu Dawud dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an, menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, doa orang yang sedang tertimpa kesusahan adalah Allahumma rahmataka arju, ya Allah, aku mengharapkan rahmatmu, fala takilni ila nafsi, maka janganlah engkau serahkan aku kepada diriku tarfata ain, sekejap mata pun, wa aslih li sya'ni kullah, dan perbaikilah keadaanku seluruhnya, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang patut disembah selain engkau, selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga Bapak ya, kalau pernah dengar, nah, ada yang membaca doa ini, ya. Rahmataka arju, kita butuh rahmat Allah. Ya. Fala takilni ila nafsi tarfata ain, janganlah engkau serahkan aku kepada diriku tarfata ain, sekejap mata pun. Wa aslih li sya'ni kullah, kita minta agar Allah memperbaiki keadaan kita seluruhnya. Karena sesungguhnya la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Allah, selain engkau. Jadi ketika menghadapi kesulitan, Bapak-bapak, ini doanya. Namun ingat ya, kan ada ungkapan bahwa kalau kita mau diingat Allah ketika mengalami kesulitan, maka ingatlah Allah ketika menghadapi kemudahan. Ya. Ketika dalam kondisi kita, keadaan kita sedang senang, sedang bahagia, ya, ada kemudahan dari Allah, maka ingat Allah. Nah, tatkala kita mengingat Allah dalam keadaan baik, nah, maka Allah pun mengingat kita ketika kita dalam keadaan sedang membutuhkan Allah. Nah, karena ya ada, kalau tidak salah hadis juga ya. Jadi kalau orang yang ingat Allah, ya, butuh kepada Allah ketika keadaan sulit, nah, tapi ketika dia dalam keadaan mudah tidak ingat Allah, maka disebutkan ini doa yang tidak pernah kami dengar. Ini suara yang tidak pernah kami dengar sebelumnya, suara yang asing. Karena apa? Karena datang kepada Allah hanya dalam keadaan pas sulit. Pas misalnya, mohon maaf, banyak utang misalnya, ada masalah apapun itu, nah, maka Bapak perlu diingat pula. Artinya bukan berarti tidak boleh ya. Ketika kita kesulitan, tentu yang kita yang mengadu kepadanya adalah tentu kepada Allah ya.
Maka apa artinya harus seimbang ya. Ketika kita mengalami kemudahan ya, dapat rezeki ya, dapat apapun itu, intinya hal-hal yang baik, maka kita pun ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat rezeki, ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dapat duit misalnya, Pak Hasan kan bersyukur, berbagi ya. Jangan sampai nanti pas duit hilang baru ya Allah mana nih. Jadi dalam keadaan senang maupun susah ya, senang maupun sulit, maka tetap kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kan ada juga ya gitu candaannya. Kalau sholatnya lah rajin, ya Allah banyak masalahnya nih. Tumben katanya rajin ke masjid, ada masalah kok. Bukan, padahal ya pengen berubah menjadi lebih baik ya. Ada orang-orang yang Masya Allah berikan hidayah, petunjuk ya, sehingga dia menjadi lebih baik. Yang mungkin tadinya jarang sholat, sekarang rajin sholatnya. Kita dukung, kita doakan kebaikan ya, Masya Allah. Satu lagi ya Bapak-bapak ya. Rawaina fi Sunan Abi Dawud wa Ibnu Majah an Asma binti Umais radhiyallahu anha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wa'allimuki kalimat taqulihinna 'indal karbi aw fil karbi Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a. Kami telah meriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud dan Sunan Ibnu Majah dari Asma binti Umais radhiyallahu anha, berarti sahabiah ya, sahabat yang perempuan ya, radhiyallahu anha. Beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, maukah engkau aku ajarkan beberapa kalimat yang engkau ucapkan di kala kesusahan atau bila menghadapi kesulitan. Kalimat itu adalah Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah Rabbi, Tuhanku, la usyriku bihi syai'a, aku tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada doa zikir yang panjang, ada pula yang pendek sekali. Salah satunya ini ya, Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a ya. Ketika kita menghadapi kesulitan, kesusahan, kepayahan, masalah apapun, maka baca doa-doa ini, kalimat-kalimat ini, zikir ya, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala ya. Sekali lagi Bapak Ibu ya, ketika kita dalam keadaan senang, kita ingat Allah. Ketika kita menghadapi kesulitan, maka kita pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan ya Allah mudahkan segala urusan kita ya. Allah ya ringankan ya apa kesulitan yang kita hadapi, karena tentu sebagai manusia kita ada masalah ya, pasti punya, banyak sedikit pasti ada masalah. Ujian kita beda-beda Pak ya. Namun ingat bahwa Allah tidak akan menguji seorang hamba di luar kemampuan hambanya. Pasti kita mampu menghadapinya, pasti kita mampu melewati ujian ini ya. Siapapun manusia yang hidup di atas muka bumi ini pasti punya masalah, pasti punya ujian ya. Tidak ada yang tidak punya ujian. Karena kalau tidak ada diuji lalu luluslah, maksudnya luluslah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Jadi pasti Pak ya. Namun kan mungkin beda-beda ya, kadarnya pun beda-beda. Namun ingatlah bahwa ya kita
ketika menghadapi kesulitan, maka ingat Allah. Ya, jangan sampai terbersit sedikit pun ya ke hal-hal yang tidak baik, Pak. Mohon maaf, dukun misalkan, orang pintar katanya, Pak. Ya, ternyata orang pintar itu dukun. Naudzubillah, tidak boleh, Pak. Ya. Atau ada, mohon maaf, orang yang mungkin sudah mumet gitu, sudah mungkin dia merasa tidak ada jalan keluar. Mohon maaf, Pak. Ada orang-orang yang mungkin akhirnya qatlun nafs, bunuh diri, Pak. Ada. Naudzubillah. Ya. Maka ya kita artinya harus peka terhadap kondisi sekitar kita. Kalau ada seperadik kita atau tetangga kita yang punya masalah, kita coba mungkin ringankan dia, ya, atau ya mungkin berikan solusi. Ada beberapa, ya adalah Pak, yang menghubungi saya, dia mohon maaf punya ya hutang lah gitu, hutang. Gimana solusinya? Ya, ketika kita tidak bisa bantu, kita jelaskan, kita kasih solusinya. Nah waktu itu karena jumlahnya besar, saya bilang coba ke Basnas. Nah karena Basnas kan salah satu asnafnya adalah gharim, ya orang yang punya hutang. Nanti kan akan disurvei, dicek lagi. Kalau memang bisa dibantu, alhamdulillah. Nah ya, maka sebenarnya Basnas ini luar biasa, ya salah satu pilar ya umat. Nah, karena tadi banyak orang-orang golongan yang bisa dibantu oleh Basnas. Salah satunya orang punya hutang, ya atau mu'alaf, ya fisabilillah dan lain sebagainya, banyak Pak. Nah, maka begitu ya, kita peka, kita peduli kondisi sekitar kita. Ya, kalau ada yang punya masalah, ya coba kita ringankan walaupun tidak banyak. Ya, sekali lagi mudah-mudahan kita semuanya selalu Allah jaga, selalu Allah lindungi. Ya, semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya, dan lebih penting lagi Pak, mudah-mudahan doa-doa tadi bisa kita amalkan. Ya, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.